Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur tajri bi a'yunina jazaa'al liman kana kufir. Walaqad taraknaha ayatam fahal mim muddakir. Fakaifa kana adzabi wa nuzur. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Para jamaah, di dalam ayat yang ke-13 ya, 13 ya. Kemarin 6 berarti 12. Nah, sekarang ini cuma 5. Jadi berarti sampai 17 ya. Karena apa? Karena yang 18-nya sudah cerita kaum Ad, sehingga saya kurangi 1, maunya 6 gitu, ternyata nggak bisa ya. Jadi ayat 13 surah Al-Qamar, surah yang keberapa? 54, juznya juz 27, dan sekarang ayatnya ayat 13. Ayat 13 Allah bercerita masih tentang Nabi Nuh. Yang kemarin sudah sampai turunnya hujan dan munculnya sumber-sumber air dari bumi. Dari atas keluar air, dari bawah keluar air. Bisa dibayangkan banjirnya kayak apa. Nah, kemudian lalu pertanyaannya, lah Nabi Nuh sama kaumnya yang taat apa termasuk kena banjir? Tidak ya. Karena ini masuk kategori nunjil mukminin itu. Di depannya itu kata-kata apa? Nunjil mukminin. Sudah menjadi kewajiban kami untuk menyelamatkan orang mukmin. Nah, karena sudah ada janji itu, maka Nabi Nuh wa hamalnahu, katanya ayat 13 ini, wa hamalnahu, hunya ainuhan, kami bawa, kami angkut dia siapa? Nabi Nuh. Kami angkut ala zati alwahi wa dusur, ala safinatin, di atas perahu, di atas kapal, zati alwah, yang terbuat dari papan-papan, wadusurin, dan paku-paku. Jadi paku itu bahasa Arabnya apa? Disar. Disar. Kalau banyak, dusur. Sama dengan kitab, satu kitab. Kalau banyak, kutub. Dekan, satu dekan. Kalau banyak, dukun. Nah, berarti
Jadi para rektor itu kalau di hadapan para dekan boleh bilang para dukun gitu. Nanti kalau tanya sinten Pak Rektor yang dukun, ya jenengan niku. Ya, dekan ketemu jadi dukun. Kitab menjadi kutub. Rasul menjadi rusul. Jadi banyak yang jamak taksir itu yang modelnya itu fu'ul, ya, kutub, termasuk dusur, ya. Tadinya disar, kalau pakunya cuma satu disar, kalau banyak dusur. Ala dzati alwahi wa dusur, kami angkut Nabi Nuh di atas perahu yang dibuat dari papan dan paku, dan itu rupanya pertama kali itu, ya, perahu pertama kali, kapal pertama kali di dunia ini yang buatannya Nabi Nuh. Berarti apa? Arsiteknya langsung Allah itu, menyuruh gini, ya, ini apa namanya, papan ini lalu didekatkan dengan yang satunya, tapi agak dilengkungkan sedikit atau lalu gitu loh. Lalu diberi paku supaya tidak ambiar, ya. Wa huwa ma tashuddu bihil alwah, yang namanya dusur, yang namanya apa, paku itu adalah apa-apa yang bisa mengaitkan, yang bisa apa, menyambung antara papan-papan. Itu apa saja, ya. Bisa paku itu yang dari waru itu, ya, pabrik paku waru, ya. Tapi ada juga untuk nyambung papan dengan papan itu juga dari kayu juga, dari kayu juga. Ya itulah. Seperti yang pernah saya katakan dulu itu, ya, apa namanya, lawang pintu apa, pintu itu rusak karena sini nggak biasa nukangi, ya. Tak dandani, besoknya rusak lagi, tak dandani, ono terunggulan, lama-lama bosen saya, terus ngomong sama Pak Mukani pada waktu itu, Pak Mukani itu ya apa, terus Pak Mukani itu datang, terus didelok gitu toh, didelok terus pakai tangannya gini toh, terus keluar, buat ini kayu yang sekiranya itu pas kan, begitu cok kira-kira ping 5 itu sampai 5 tahun itu ya nggak rusak. Nah itulah, sesuatu itu serahkan kepada ahlinya. Berarti apa? Kalau bicara fikih jangan semua bicara fikih, nanti amburadul kabeh. Makanya lalu Pak Musin itu selalu siap-siap pertanyaan. Tapi sering pertanyaannya itu dihubungkan dengan kegiatannya dia. Berarti apa namanya? Minta penguat. Minal masamir. Nah, masamir itu juga paku. Mismarun itu apa? Paku. Lalu nanti menjadi dusur tiga. Wa ghairiha, yang lain. Wahiduha, mufradnya, tunggalnya, lafal mufrad tunggalnya adalah disar. Ka kitabin, seperti lafal kitab menjadi kutub, disar dusur. Jadi ada apa kesamaannya, ada referensinya, ada dasarnya. Di dalam bahasa Arab itu semua itu ada dasarnya. Ngomong begini karena begini, ngomong begini ini dasarnya, ngomong gini, gitu, enak. Ala dzati alwahi wa dusur tajri, berarti ayat yang ke-14. Tajri, berlayar perahu tadi, ya. Perahu itu apa? Berlayar.
bi'ayunina, ya, ai bimar'ai minna, bimar'ayin minna, dengan pengawasan, ai mahfudhah, mahfudhah, iya, mahfud itu apa? Orang yang dijaga. Ya, dulu Polda kita ada yang namanya Pak Mahfud, ya, yang terus gawe masjid itu di depan. Tadinya itu masjidnya di belakang pendek, terus ya enggak begitu sak level Jawa Timur. Ya, Polda kan Jawa Timur, ya, mestinya masjidnya juga bagus. Alhamdulillah ketika Poldanya Pak Mahfud, dan katanya Pak Mahfud itu orang Ketintang, jadi seakan-akan daerahnya dewe, langsung punya kekuasaan, punya rencana, gampang, tinggal selesai. Hanya berapa bulan. Cuma sekarang karena ada pandemi, karpetnya diambili lagi, orang tadinya indah gitu, jadi Masjid Polda itu indah sekali. Tajri bi'ayunina, ya, yang mana perahu itu berlayar dengan pengawasan kami. Ayun itu tadinya mata, ya, tapi kalau kepada Allah masuk bilang mata, apa yang sesuai pengawasan, sesuai dengan pengawasan, mahfud, penjagaan boleh. Sebagai apa? Jaza'al liman kana kufir, sebagai balasan, ya. Jadi jazaan ini katanya mansubun bi fi'lin muqaddarin, dinasabkan dengan fi'il yang diperkirakan. Ai ughriku intisaran, mereka semuanya ditenggelamkan, tapi Nabi Nuh diselamatkan sebagai pertolongan dari Allah, intisaran. Ya, kemarin kan ada permintaan Nabi Nuh, apa katanya? Anni maghlubum fantasir. Ya, masih ingat kemarin? Ayat berapa? 10. Bagus. Fada'a rabbahu anni maghlubum fantasir. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Tuhannya sambil menyatakan, saya dikalahkan, tolong ya Allah, saya ini ditolong, dimenangkan. Akhirnya dengan cara yang lain tenggelam, Nabi Nuh disuruh membuat perahu. Walaupun membuat perahunya itu aneh juga. Nabi Nuh itu membuat perahu di atas gunung. Biasanya orang membuat perahu di mana? Di pantai. Karena apa? Nanti kalau sudah selesai tinggal dorong. Nabi Nuh, karena Allah Maha tahu bahwa nanti air itu sampai ke puncak gunung, maka Nabi Nuh disuruh membuat perahu di atas gunung, supaya nanti kalau air itu sudah pasang, ya, sampai ke atas gunung, tinggal dorong, bahkan bisa juga tanpa didorong sudah, ya. Tapi bagi orang akalnya yang nggak nutuk, aneh, gitu, ya, membuat perahu kok di atas gunung, padahal umumnya orang buat perahu dia mana? Di pantai. Itulah orang kadang-kadang karena ketidaktahuannya protes. Padahal nanti kalau sudah diberitahu, ngono ta. Nabi Nuh gitu. Jadi jazaan sebagai balasan liman kana kufir, bagi orang yang diingkari. Siapa yang diingkari? Wa huwa Nuhun alaihi salam, yaitu Nabi Nuh alaihi salam.
Wa quri'a, dan ada yang dibaca kufir. Liman kana kufir itu ada yang membaca kafar. Liman kana kafar. Bisa liman kana kafar, liman kana kufir, boleh. Walaqad taraknaha, ya. Dal ketemu tak jadi satu, ya. Walaqad taraknaha, sungguh kami telah apa? Abqaina, kami apa, bakok itu mengabadikan, ya. Walaqad taraknaha, sungguh kami telah mengabadikan cerita Nabi siapa? Nuh, ya. Hadhil fi'lah, perbuatan ini ayatan, sebagai tanda kebesaran Allah, sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Nuh. Lima ya'tabiru biha, yaitu bagi orang yang mau menjadikan iktibar, contoh. Oh, gitu ta. Ai sya'a khobaruha wastamara, ya. Berita tentang pembuatan kapal Nabi Nuh ini menjadi sya'a ini menjadi meluas, menyebar dari mulut ke mulut kabarnya, sehingga wastamara, dan terus ya sampai sekarang, iya kan? Setiap ada ayat yang terkait dengan Nabi Nuh, maka kita lalu bicara tentang perahu, dan perahunya itu enggak tanggung-tanggung itu, padahal sing gawe cuma wong siji, Nabi Nuh dhewean. Itu semua binatang dibawa oleh Nabi Nuh, dan binatang itu jantan dan betina, laki-laki dan perempuan, jantan dan betina. Kalau binatang itu yang banyak mengambil tempat itu gajah itu. Gajah loro saja itu sudah ngentekno nggon rong truk itu. Itu dibuat oleh Nabi Nuh. Berarti ya rodok lama juga ya Nabi Nuh membuat kapal. Hah? Oh, nanti. Fahal sampai apa tadi? Walaqad taraknaha ayatam fahal mim mudzakir, maka adakah yang mengambil pelajaran? Mu'tabirin, mim mudzakir mu'tabirin, ai mutta'izin, mau'izah, ya. Apa mau'izah? Pelajaran, ya. Wa asluhu, adapun asal dari mudzakir itu adalah muttakir, dan zal, bukan dal, zal pakai titik itu, ya. Muttakir asalnya, muttakir. Ubdilatit ta dalan, taknya diganti dengan dal, muhmalah yang tanpa titik, mudzakir. Jadi taknya diganti dal. Setelah itu wa udghimat fiha, lalu diidghamkan, dimasukkan kepada zal yang mati. Mudzakir, akhirnya mudzakir. Jadi mudzakir itu dalnya tanpa titik. Itu orang yang ahli iklal, ilmu nahwu sorob, sudah tahu itu. Oh, gitu. Makanya ketika ada seorang orang ahli tentang wakaf di Mesir, itu ngarang sebuah kitab namanya Al-Waqf. Al-Waqf namanya salam matkur. Tadinya kan pakai dal, ya, tapi itu enggak. Salam matkur gitu. Dalnya itu tanpa titik.
Nah, ketika saya ujian ditanya sama penguji, ini kok pakai dal katanya. Iya Pak, itu memang namanya dal, matkur, bukan mazkur. Biasanya kan matkur. Nah, itu ada qawaidul i'lalnya, saya gitu kan. Oh gitu ya, nah, bagus. Jadi punya nilai tersendiri. Gitu. Jadi bahasa Arab itu kadang-kadang ya seperti kemarin ya. Apa kemarin yang dirubah itu? Sin diganti shot itu, musaitir, ya, ya gitu. Kok mestinya ragu, sepertinya ragu mau bilang iya. Ya ya dok. Enggak ada anunya kemarin musaitir. Tadinya musai pakai sin, lalu karena itu wazan istafala maka menjadi musaitir pakai to, musai pakai sod. Nah, mudzakir juga gitu, tadinya mutakir, lalu di ibdal diganti diidghamkan menjadi mudzakir. Fakaifa kana azabi wa nudzur. Alangkah dahsyatnya azabi, siksaanku, wa nudzuri, dan ancaman-ancamanku. Jadi Allah itu Maha Latif, lembut, Maha Rahman, penyayang, Maha Rahim, pengasih, Rauf, pengasih, Rahim, penyayang. Tapi kepada yang nakal, kepada yang nakal Allah itu fakaifa kana adzabi wa nudzur. Bagaimana dahsyatnya siksaanku dan ancamanku. Tapi itu bagi yang nakal, yang kafir, yang enggak subuhan. Kalau yang taat ya disanjung, disayang sama Allah. Sudah ayat berapa tadi? 16. Berarti sekarang 17 ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Muddakir lagi pakai dal, mim muddakir. Walaqad yassarnal Qur'an, sungguh kami mudahkan Al-Qur'an, lidzikri, untuk dijadikan pelajaran, atau bisa juga lil hifzi, untuk diapal. Jadi Al-Qur'an itu memang sudah dibuat oleh Allah, katanya mudah dihafal. Enggak ada satu kitab pun di dunia ini yang bisa diapal sampai titik koma mulai dari awal sampai akhir. Tapi Al-Qur'an 30 juz, anaknya baru umur 7 tahun sudah ada yang hafal. Padahal ada orang umur 60 hafalnya itu kuliah sama kul huda. Sing arek 7 tahun sudah hafal. Oh, ya. Bahkan kadang-kadang utinya barang itu disanggah itu. Kamu hafalannya surah Al-Fajr ya? Bukan Al-Fajr, Al-Fajr. Gitu aja. Jadi roknya itu hanya separuh. Al-Fajr. Tapi kalau dilihat dari segi mulut ada rok di situ, tapi cuma separuh. Al-Fajr. Al-Fajr. Jadi anak sekarang itu ya Allah ya bisa nyalahno neneknya, utinya. Bukan Fajr lha apa? Fajr. Katanya ustadzah saya itu surah Al-Fajr. Gitu. Kalau idza jaa nasrullahi wal fath. Saya kalau hari apa itu? Hari Kamis, ya. Kemarin.
Kemarin rakaat kedua saya membaca idza jaa nasrullahi wal fath. Dan saya langsung ining anak saya yang namanya Fathi wal fath. Yang sekarang ada di Kalimantan. Tempatnya Bu Nani. Bu Naninya di sini, anak saya ke situ. Itulah dunia ini, ya. Jadi Al-Quran itu oleh Allah sendiri sudah kami mudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, untuk dipelajari dan untuk diapal. Fahal mim mudzakir, maka adakah yang mengambil pelajaran? Ditanya itu oleh Allah. Dan lafal ini nanti akan diulang ping papat. Lafal ini nanti akan diulang ping papat, yaitu sekarang ayat berapa? 17. Nanti setelah itu 22. Nanti setelah itu 32. Nanti setelah itu 40. Jadi coba nanti jenengan lihat ya, nanti di rumah aja, di rumah sambil makan nasi Jumat barokah itu. Ya, sambil makan nasi Jumat barokah, coba sambil buka Al-Qur'an di ayat 17, 22, 32 dan ayat 40. Persis. Hurufnya podo. Enggak nambah, enggak kurang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sudah ketemu. Kok enggak mantuk nih dengan? Yang mantuk Pak Yakub dok. Ya, silakan mantuk. Ya kan? Sudah mantuknya ping 2 aja, jangan ping 4. Itu berarti apa? Silahkan anak cucu jenengan salah satunya suruh ngapalin Al-Quran. Insya Allah bisa. Insya Allah nanti akan muncul di keluarga jenengan, apakah itu anak, apa itu nanti cucu. Insya Allah ada yang apalagi nanti kalau di sini ini sudah dibangun pondok tahfidzul Quran yang sekarang masih ngurus IMB-nya. Sebab kalau nggak pakai IMB bisa saja dirobohkan. Tapi kalau sudah ada surah itu IMB itu nggak berani, nanti berhadapan dengan polisi nanti. Insya Allah nanti siapa cucunya yang mau dipondokkan silahkan nanti di sini. Nanti sudah hampir semuanya sudah ready, ya tinggal itu pembangunannya. Ya tapi ya memang pembangunan itu ya kalau duitnya banyak cepat selesai, kalau duitnya nggak banyak ya suwi. Itu insya Allah namanya. Ya. Dan insya Allah sudah banyak kok. Banyak orang-orang, bahkan orang di luar Kebonsari ini kadang-kadang sudah takon-takon itu, sudah siap, sudah mau nyumbang. Jangan sampai orang lain semuanya nyumbang tahfidzul Quran, pondok tahfidzul Quran, malah orang Kebonsari saja ya Sididi. Enggak apa-apa, 5.000 enggak apa-apa. 5.000 kalau kali 1.000 berapa? Banyak. Ya, enggak apa-apa. Jadi infak itu semampunya, dan jangan sampai katanya ayat 195 surah Al-Baqarah itu apa? Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Infakkan sebagian hartamu di jalan Allah, tapi jangan sampai mencampakkan ke dalam bahaya. Artinya keperluan yang lain juga perhatikan, ya, SPP anaknya, ininya dan sebagainya. Nanti turah-turahnya dibuat untuk tambahan amal ibadah kita, dan insya Allah itu nanti akan menjadi amal jariah jenengan nanti. Yang mulai sekarang yang punya ide, kemudian juga yang nanti yang kerja secara sukarela nanti ya pada waktu pembangunan semua itu nanti akan menjadi ladang surga, karena tempat itu nanti akan ditempati anak-anak yang menghafal Quran. Itulah
ayat berapa tadi? 17 dari surah Al-Qamar. Silahkan. Allahumma